Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Santri Kota. Ada berita menarik berkaitan dengan adanya komunitas di Gunung Kidul, Yogyakarta mengawali puasa lebih awal, secara otomatis lebarannya pun lebih awal. Kalau kita yang mengikuti pemerintah ini, malam ini masih malam ke-27, tetapi mereka sudah melaksanakan lebaran, berarti mereka melaksanakan lebaran di tanggal 25 Ramadan bagi kita yang mengikuti pemerintah. Untuk itu, bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita memandang persoalan ini, telah tergabung bersama saya Dr. Afif Mustafa, anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Santri Kota yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita akan meninggalkan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, sehingga kita akan menuju kepada bulan Syawal agar menjadi hamba yang termasuk kategori idkum minan nar, terbebas dari api neraka. Namun akhir-akhir ini ada sekelompok jamaah yang menyelenggarakan puasa curi start awal, otomatis Idul Fitrinya juga start awal pula. Katakanlah jamaah tersebut namanya adalah jamaah Aulia yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya pribadi mewakili diri saya pribadi dengan keterbatasan pengetahuan serta apa yang telah saya pelajari, bahwasanya potensi atau keputusan adanya satu Ramadan dan satu Syawal itu berdasarkan dua metode yang telah disepakati oleh para ulama bersumber dari hukum Al-Quran dan Al-Hadis selaku sumber primer yang ada di agama kita, agama Islam. Yang pertama adalah hisab dan yang kedua adalah ru'yatul hilal. Ada yang mengambil salah satunya, hilal saja, dan ada pula yang mengambil ru'yatul hilal saja ataupun dua-duanya. Dua metode ini yang sahih dan masyhur di kalangan ulama madzhabul arba'ah untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal. Tentunya filosofi ini juga mengandung maksud bahwasanya kalender Hijriah merupakan kalender yang terus diupdate keberadaannya. Berbeda dengan kalender-kalender Masehi yang diupdate puluhan tahun baru bisa diupgrade dan diupdate. Sesungguhnya kalender Hijriah lebih up to date karena setiap tahun diperbarui melalui momen Syawal dan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sebuah atau sekelompok jamaah yang menggunakan metode di selain itu? Tentu saja wallahu alam bisawab, bisa saja boleh atau tidak boleh sepanjang mengikuti ketentuan hukum primer dan sekunder, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, bisa jadi itu inhiraf, menyimpang dari hukum primer dan sekunder. Karena dalam Islam itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah
syariat, yang kedua adalah akidah, dan yang kedua adalah akhlak. Kalau diruntut akidah dahulu, ada akidah, terus ada syariat, baru ada akhlak. Ketiga klasifikasi ini tidak bisa dicampur adukan. Contoh, kalau akidah bahasanya adalah bahasa kolbu, keimanan seseorang, keyakinan seseorang. Maka disiplin ilmunya ada kalanya disiplin ilmu tauhid. Kalau syariat, disiplin ilmunya disiplin ilmu fikih, usul fikih. Kalau akhlak, disiplin ilmunya adalah disiplin ilmu-ilmu seperti ilmu tariqat dan fan-fan lainnya. Oleh karenanya, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa menyebutkan bahwa ada 10 indikator yang dijadikan parameter sekelompok tertentu, jamaah tertentu terindikasi aliran sesat atau tidaknya. Nah, menanggapi jamaah aulia ini setidaknya ada indikasi-indikasi ke arah sana, karena nomor 10 parameter tersebut di nomor 4 dan 5 dan nomor 2 terjadi sinkronisasi dalam pemahaman konteks Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman tentang hukum syar'i. Jadi kalau syariat itu jangan dicampur adukan dengan akidah, dengan akhlak. Jadi orientasinya adalah orientasi fikih, karena yang mahkumnya kita mentahkimi atau menjudge koridor-koridor ketentuan fikih. Oke Ustaz, lantas bagaimana sikap Ustaz sendiri berkaitan dengan adanya komunitas ini? Apa yang harus dilakukan? Silakan Ustaz. Nah, menanggapi jamaah aulia ini setidaknya ada indikasi-indikasi ke arah sana, karena nomor 10 parameter tersebut di nomor 4 dan 5 dan nomor 2 terjadi sinkronisasi dalam pemahaman konteks Al-Quran, Al-Hadis, dan pemahaman tentang hukum syar'i. Jadi kalau syariat itu jangan dicampur adukan dengan akidah, dengan akhlak. Jadi orientasinya adalah orientasi fikih, karena yang mahkumnya kita mentahkimi atau menjudge koridor-koridor ketentuan fikih. Kalau ru'yatul hilal, hisab, itu adalah metode untuk menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan. Karena apa? Karena mahkumnya adalah koridor-koridor syar'i, syariat, koridor-koridor yang membutuhkan campur tangan fikih. Bagaimana kita bisa menentukan 1 Syawal 1 Ramadan kalau tidak melihat bulan? Karena konteksnya adalah bulan. Dari beberapa sumber, tentunya adalah kita perlu tabayun lebih dalam lagi ya, identifikasinya. Salah satu tokoh dari jamaah aulia ini adalah sosok yang berguru kepada ulama besar. Ulamanya besar, akan tetapi belum tentu muridnya sebesar ulama yang menjadi gurunya dalam konteks keilmuan. Kalau menentukan 1 Syawal 1 Ramadan karena bahasanya ditelepon oleh Allah atau menelpon Allah, ada hubungan komunikasi secara vertikal dengan Tuhannya, plus ada pengakuan bahwasanya ini adalah ilmu laduni, kita cross check kembali
Kalau ilmu laduni itu menurut Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Risalatul Laduniyah menyatakan bahwa ilmu laduni itu bisa didapatkan dengan 3 hal. Salah satunya adalah riyadhah dan tafakur, melatih dan juga berpikir. Ada konteks berpikir di sini. Menurut para ahli, para ilmuwan, kalau konteks berpikir itu harus menggunakan akal secara manusiawi. Artinya kalau di luar konteks logika itu kaitannya bukan tafakur lagi, itu kaitan dengan konteks yang lain. Oleh karenanya dalam ru'yatul hilal dan hisab itu digunakan dalam penentuan 1 Syawal 1 Ramadan, dan itu masyhur dan juga rajih sahih pendapat yang telah dikeluarkan oleh para ulama dan diikuti oleh kita semuanya selaku umat Islam dalam penentuan bulan itu. Jadi antara premis mayor minornya, apa yang dihukumi dan menghukumi harus relate. Jangan sampai kita ngupas apel pakai gergaji mesin untuk memotong kayu jati. Itu terlalu berlebihan. Kalau berlebihan dalam konteks Islam dinamakan ifrat. Apabila itu kurang dari apa kemampuannya adalah tafrid. Misalkan kita ngupas kayu jati, memotong kayu jati tapi pakai pisau pengupas apel yang nggak mau selesai, nggak akan tumbang-tumbang itu pohon jatinya. Begitu ya kira-kira. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa untuk parameter ini aliran menyimpang inhiraf atau tidak, selain ketentuan 10 indikator itu ada koridor ulumul a'mal, ulumul i'tiqad, dan ulumul khuluq. Jadi ada 3 pengejauhan tahan ini yang harus dilihat. Kalau hanya sekedar i'tiqad saja atau kaitannya hanya diyakini saja, tidak disyiarkan atau difatwakan, itu masih bisa dimaklumi, ya kan? Urusan dia nanti sama Allah dan dia sendiri, tidak mengajak kepada yang lain. Akan tetapi kalau sudah i'tiqad dan ada amaliyahnya difatwakan, ada suatu gerakan mengajak massa, nah inilah adalah zona-zona inhiraf, penyimpangan yang patut ditindak dan disikapi. Sebelum menyikapinya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah yang jelas adalah identifikasi, dan yang kedua adalah kita mengobservasi, langsung bertanya kepada jamaah terkait, dan yang ketiga adalah tabayun dan syura bainahum, yang diperintahkan oleh Al-Quran kita musyawarah untuk membuat sebuah keputusan-keputusan yang bisa dimaklumi oleh orang banyak dan nantinya akan berdampak baik untuk kemaslahatan umat tentunya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan kelancaran dalam berpuasa dan idkum minan nar, masuk Syawal Idul Fitri, kembali kepada kesucian, menjadi hamba yang kontinu rutinitas ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian wawancara saya dengan Dr. Afif Mustafa. Beliau adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Pusat di bidang atau di Komisi Ukhuwah, ya. Semoga video ini memberikan pencerahan bagi kita semua, dan tentunya kita sebagai masyarakat biasa, jika ada persoalan apa-apa jangan langsung main hakim sendiri.
Dari bidang keagamaan kita memiliki ormas-ormas Islam besar di Indonesia, juga ada Majelis Ulama Indonesia, ada Kementerian Agama. Artinya kalau ada hal-hal yang mungkin terasa aneh dan berbeda dari sudut pandang kita, jangan langsung menjustis, apalagi langsung main hakim sendiri. Kita pasrahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.